Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Triana Putri, Stambuk A221201141. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya dari kelas C, kelompok 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang percobaan 8 mengenai hukum Ohm. Nah, pada percobaan 8 ini memiliki tujuan, yaitu untuk kita mencapai dan dapat mengetahui apa saja tujuan yang terdapat pada percobaan 8. Mari kita simak tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu kita dapat memahami azas-azas kelistrikan. Dan yang kedua, kita dapat memahami hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Yang ketiga, kita dapat memahami hubungan antara beda potensial, kuat arus dalam bentuk grafik. Dan yang keempat, kita dapat menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Azas-azas kelistrikan yaitu yang pertama, terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, muatan positif ada pada inti atom, sedangkan muatan negatif ada pada elektron. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain, sedangkan intinya tidak dapat berpindah. Yang keempat, atom-atom penghantar atau konduktor memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam penghantar. Yang kelima, muatan listrik dapat bergerak atau mengalir jika ada beberapa potensial atau tegangan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa arus listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang berpindah atau muatan listrik yang bergerak. Bila dalam suatu penghantar terus-menerus terjadi perpindahan muatan atau elektron, maka dalam penghantar itu terjadi arus listrik. Nah, selanjutnya hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Pada tahun 1827, seorang ahli fisikawan bangsa Jerman bernama Georgi Simon Ohm menemukan hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik. Nah, di mana bunyi pada hukum Ohm, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Persamaannya, V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt, I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Dalam arus listrik terdapat suatu hambatan listrik yang menentukan besar kecil arus listrik. Semakin besar hambatan listrik, maka semakin kecil kuat arusnya. Besar arus listrik yang mengalir pada seutas kawat penghantar tidak hanya bergantung pada tegangan saja, namun juga pada hambatan yang dimiliki oleh kawat terhadap aliran elektron. Semakin besar hambatan suatu penghantar, maka arus yang mengalir pun semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil hambatan suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pada rangkaian akan semakin besar. Selanjutnya, hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Nah, pada grafik yang ada di samping, dari grafik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial atau V.
Nah, yang berikutnya menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Nah, di sini ada satu contoh soal. Soalnya, grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dari suatu percobaan sebuah resistor. Nah, dari grafik yang di atas, kita dapat mengetahui bahwa kuat arus sama dengan 0,01 ampere dan tegangan atau beda potensial adalah 2 volt. Maka untuk menghitung hambatan resistor, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan V per I, di mana R-nya adalah hambatan yang ditanyakan. Kita sudah mengetahui data dari grafik di mana tegangannya adalah 2 volt dan kuat arusnya adalah 0,01 ampere. Otomatis 2 volt bahagi 0,1 ampere sama dengan 200 ohm. Jadi, hambatan resistornya adalah 200 ohm. Selanjutnya ada alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama ada laptop atau notebook yang digunakan pada saat percobaan nanti. Yang kedua ada simulasi pad, merupakan media yang digunakan pada saat percobaan, yaitu untuk memperoleh data. Yang ketiga ada pena ballpoint yang berfungsi untuk mencatat data-data hasil pada percobaan nantinya. Yang keempat ada lembar kertas, di mana berfungsi untuk mencantumkan data-data apa saja yang dapat kita peroleh dari hasil percobaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.